Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil laylah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhihi as-sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidun majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina واستمرارنا في دروسنا وتعلمنا في هذه المناسبة، هيا بنا ندعو الله تعالى أولا لنا ولوالدينا ولأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وقربائنا وذوي أرحامنا وأساتذتنا وأستاذاتنا ومعلمينا ومعلماتنا ومن أحبنا ومن أحسن إلينا ومن rahimana ajma'in. Semoga yang sakit segera sembuh, yang sulit diberikan kemudahan, yang sempit diberikan kelapangan dan keluasan, yang sedang mendapatkan masalah, musibah, semoga Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya untuk kita dan mereka semuanya. Kita mohon pada Allah kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, penjagaan, perlindungan, keselamatan, dan juga kebahagiaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi sirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولهم أجمعين. آمين يا رب العالمين ويا إله الناس أجمعين. Baik,
Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah kita jumpa lagi pada malam hari ini. Hari ini adalah malam atau minggu malam Senin terakhir di bulan Desember. Dan sebagaimana biasa malam pada minggu malam terakhir setiap bulan, kita akan gunakan kesempatan ini untuk melakukan kajian linguistik atas ayat-ayat Al-Quran atau surat-surat Al-Quran. Pada minggu yang lalu atau bulan yang lalu kita membahas tentang surat At-Tin dan kita sudah sampai pada ayat yang keempat. Ini yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sampai di situ. Kita akan lanjutkan dan saya akan coba tuliskan terlebih dahulu whiteboard dalam whiteboard ya. Akan buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemarin sudah kita bahas, tapi saya akan tuliskan saja. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim. Ya, baik. Kemarin sudah kita bahas ya, laqad inilah sama qad dua-duanya harful taukid. La harfu taukid mabni ala fathi, qad harfu taukid mabni ala sukun, khalaqna adalah fi'il madhi mabni ala sukun, sedangkan na adalah domir yang berfungsi sebagai fa'il, al insana adalah maf'ul bihi, fi ahsani taqwim, fi harfu jarin ahsani majrur, mudhaf taqwimin mudhaf ilaih. Nah, al insana ini kita kemarin sudah bahas bahwa insan itu dalam bahasa Arab berbeda dengan bashar. Kalau bashar adalah apa namanya manusia secara biologis, fisik, sedangkan insan itu manusia secara spiritual atau secara maknawi, bukan manusia secara fisik, melainkan manusia secara intelektual, secara spiritual, manusia secara batin, bukan manusia secara zahir berupa fisik atau tubuh biologis. Biasanya takwim dalam bentuk atau pembentukan yang terbaik. Dan kemarin sudah kita ulas, ahsani adalah isim tafdil dari kata hasanun. Hasanun isim tafdilnya ahsanu, sebagaimana jamilun, ajmalu, kabirun, akbaru, dan lain-lain. Nah, itu kemarin sudah kita bahas ini ya. Oke, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Saya akan berpindah pada halaman berikutnya. Nah, sebentar kita ini sekarang saya tulis tanggal dulu ya. Sekarang kita berada pada hari Ahad atau hari Minggu ya. Ahad tanggal 29 ya. Tanggal 29 Desember 2024. Ini hari bulan kita yang kita berada di dalamnya. Baik, saya akan buka halaman berikutnya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tsumma radadnahu asfala safilina. Safilina. Baik. Summa adalah harful atfi. Kita bahas secara bahasa dulu ya, secara i'rab. Harful atfi mabniun alal fathi. Dan tidak ada baca sumu, tidak ada baca summi, bacanya selalu summa fathah. Summa ya, mabniun alal fathi. Oke. Terus rodadna ini rodadna adalah fil madhi mabniun ala sukun, dan kita sama-sama paham rodadna ini adalah fiil rumpun dua dari kata rodda. Secara ilmu sorof rodadna berasal dari kata
rodda yaruddu. Kemudian diubah ke dhamir nahnu maka menjadi rodadna. Huruf syidahnya dipecah menjadi dua. Rodadna. Nah, sedangkan na adalah fa'ilnya. Fa'il dari kata rodadna. Ya. Jadi na ini fa'il ya, fa'il. Terus hu ini adalah dhamir mutasil mabniun ala ad-dhammi fi mahalli nasbin maf'ul bihi ya. Maf'ul bihi. Oke. Nah, asfala. Nah, asfala ini sama dengan ahsanu ya. Ini isim tafdil juga. Isim asalnya adalah safilun. Safilun. Safilun artinya rendah. Safilun rendah. Kebalikan dari alim. Safilun rendah. Kemudian diubah menjadi isim tafdil dengan wazan af'alu. Maka safilun menjadi asfalu. Asfalu menjadi asfalu. Nah, kemudian kenapa dalam ayat ini dibaca asfala mansub? Nah, dalam penjelasan dalam kitab tafsir Fathul Qadir kita temukan bahwa asfala ini kenapa fathah? Dia adalah hal. Maka asfala adalah halun mansubun wa alamatu nasbi fathah dhahira fi akhirih. Nah, terus mungkin kita bertanya, kalau asfala ini sebagai hal, berarti harus ada sahibul hal. Mana sahibul halnya? Nah, sahibul halnya kembali kepada hu. Hu tadi maf'ul bihi kan? Nah, maka sahibul hal dari asfala adalah maf'ul bihi berupa dhamir hu itu. Itu salah satu pendapat. Tapi ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa sahibul hal atau pemilik hal dari kata asfala adalah isim yang muqaddar, isim yang ditakdirkan, takdirnya adalah makanan, makan, makan, tempat. Saya tulis di mana ya? Waswahibul hal, waswahibul hal adalah ad-domir. Ini yang pertama, ad-domir amutasil. Nah, pendapat yang kedua, sahibul hal itu adalah muqaddar, ismun muqaddarun. Ini yang pertama ya, saya tulis yang pertama. Yang keduanya adalah ismun muqaddar. Ismun muqaddar, yakni makanun atau makanan. Menurut dalam bahasan Fathul Qadir, kitab tafsir Fathul Qadir, sebutannya adalah isim yang dibuang dan dikira-kira muqaddar, yakni berupa kata makanan. Sehingga asalnya adalah tsumma radadnahu makanan asfala safilin. Nah, asfala adalah hal sebelumnya kembali kepada makanan yang dibuang. Itu menurut sebagian. Tetapi kalau saya pribadi lebih cocok memahami bahwa sebuah hal dari kasfala adalah hu. Karena kita sudah belajar bahwa sebagaimana sudah kita sama-sama pelajari, sebuah hal dari sebuah hal itu bisa fa'il, bisa maf'ul bihi, bisa juga fi'il dari sebuah kalimat. Nah, di sini ada hu sebagai maf'ul bihi dan dari segi makna yang berada pada derajat paling rendah itu siapa? Yani hu. Nah, hu itu siapa? Kembali kepada al-insan yang kita sebutkan pada ayat sebelumnya, yakni ayat yang keempat. Tsumma radadnahu asfala safilina. Asfala ini isim tafdil ya. Ismu tafdil. Oh, tadi belum saya tuliskan ya. Ismu tafdil dan dia adalah mudhof. Kemana mudhofnya? Kepada safilina. Berarti safilina adalah mudhofun ilaihi. Mudhof ilaih majrurun wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Maaf. Wa alamatu jarhi al-ya'u. Maaf ya, salah salah sebut. Wa Hmm. alamatu jarhi Ah, ya. al-ya'u.
Hmm. Al-ya'u. Kenapa? Li'annau jam'un mudzakarun salimun. Jamak mudzakar salim. Semula safiruna. Safiruna rofaknya wawu. Safiruna ada wawu kan? Nah, karena dia adalah majrur, maka cirinya adalah mengganti wawu jadi ya. Sehingga semula safiruna menjadi safirina. Nah, berarti huruf ya itu adalah ciri dari majrur untuk jamak mudzakkar salim. Sebagaimana muslimuna menjadi muslimina, mukminuna menjadi mukminina, kafiruna menjadi kafirina, shodikuna, shodikina, dan seterusnya. Nah, itu ya. Nah, safirun ini isim fa'il ya, isim yang bermakna pelaku atau isim yang bermakna pelaku dari sebuah pekerjaan. Safala artinya rendah, safilun artinya orang yang rendah atau sesuatu yang rendah. Asfala safilin berarti asfala adalah paling rendah artinya. Safilina orang-orang yang rendah. Berarti asfala safilin artinya adalah orang yang paling rendah. Itu ya. Nah, baik, sebelum kita masuk kepada ayat berikutnya, kita akan coba memahami secara tafsir dulu ya sebelum kita masuk kepada ayat berikutnya. Tsumma radadnahu. Rodda artinya dalam hal ini adalah mengembalikan. A'ada yu'idu, mengembalikan. Arja'a yurji'u, mengembalikan, memulangkan. Nah, siapa yang mengembalikan? Kami, nahnu. Sebagaimana dalam ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di situ ada kata khalaqna. Khalaqna itu di situ ada domir nahnu. Nah, siapa nak yang dimaksud? Tentu saja adalah Allah. Allah telah menciptakan manusia dalam pembentukan yang paling baik. Tumma kemudian radadnahu kami kembalikan manusia itu asfala safilin ke derajat paling rendah atau ke derajat orang rendah yang paling rendah. Artinya kalau gitu berarti serendah-rendahnya orang yang paling rendah. Serendah-rendahnya orang yang rendah itu asfala safilin. Terjemahan dari asfala safilin. Orang yang paling rendah di antara orang-orang yang rendah. Itu maksud dari asfala safilin ya. Nah, sekarang kita coba pahami Bapak Ibu. Kalimat rodda itu kan artinya mengembalikan. Rodda itu mengembalikan. Rodadna berarti kami mengembalikan. Nah, kalau mengembalikan berarti apa namanya? Kalau misalnya mengembalikan berarti memulangkan sesuatu atau seseorang kepada kondisi semula. Kondisi semulanya apa kalau gitu? Kemudian kami mengembalikan manusia asfala safilin kepada derajat yang paling rendah. Derajat yang paling rendah. Jadi kalau menurut ini, kami mengembalikan manusia kepada derajat yang paling rendah, mengembalikan. Berarti sebelum itu manusia sudah rendah. Kemudian Allah ciptakan dalam bentuk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Setelah mendapatkan bentuk terbaik, kemudian dikembalikan kepada bentuk yang paling rendah lagi, kepada derajat yang paling rendah. Saya buat gambaran begini. Semula manusia itu adalah berada pada derajat yang paling rendah. Kemudian Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Manusia Allah ciptakan sebagai atau dalam pembentukan yang paling baik, pembentukan terbaik. Nah, ini awal. Kemudian setelah itu Allah ciptakan manusia dalam pembentukan terbaik. Nah, setelah dibentuk dengan pembentukan terbaik, kemudian dikembalikan lagi kepada bentuk yang paling rendah lagi, kepada bentuk yang paling rendah. Nah, berarti sejak awalnya manusia itu awalnya rendah. Setelah itu Allah ciptakan manusia dalam pembentukan yang terbaik. Setelah itu, setelah dibentuk dengan bentukan yang paling baik,
kemudian Allah kembalikan lagi kepada bentuk yang eh, kepada kondisi yang paling rendah, kepada derajat yang paling rendah. Nah, pada umumnya orang-orang memahami bahwa asfala safilin itu diterjemahkan dengan al-haramu. Sebagaimana dalam tafsir Fathul Qadir ditegaskan bahwa makna asfala safilin adalah al-haramu. Apa artinya al-haramu? Artinya adalah masa tua, masa renta, masa ketuaan yang sangat tua. Itu al-haram. Kalau dalam bahasa yang itu tua renta, al-haram. Tua renta. Jadi bukan hanya tua tapi tua renta, sangat tua itu al-haram. Jadi ketika disebutkan kemudian kami kembalikan manusia kepada derajat paling rendah, itu maksudnya adalah al-haram, ketuaan atau masa tua. Nah, coba perhatikan, kita pahami. Kalau manusia dikembalikan kepada al-haram, masa tua, masa renta, berarti awalnya manusia tua. Sedangkan kita tahu manusia itu awalnya bukan tua, tapi bayi dulu. Pada umumnya, orang-orang memahami asfala safilin itu adalah al-haramu, masa tua atau kondisi tua. Masa atau kondisi tua. Kondisi tua. Nah, ketika ayat berbunyi, kemudian kami kembalikan manusia pada derajat yang paling rendah, dan derajat paling rendah itu dimaknai sebagai al-haram, ha besar, ha dada ya, yang artinya adalah kondisi tua. Nah, kita coba pahami, bukankah manusia itu pada awalnya bukan tua? Manusia bermula dari bayi dulu, baby. Bahkan dimulai dari kelahiran, masih ada dalam kandungan ibunya. Nah, ketika sudah lahir baru kondisi berada pada masa baby, masa bayi. Setelah masa bayi kemudian berkembang menjadi masa anak-anak, berkembang lagi menjadi masa remaja, berkembang lagi menjadi masa dewasa, masa menjadi orang tua, dan kemudian menjadi sangat tua. Jadi masa tua itu bukan kondisi awal, tetapi kondisi ujung, kondisi akhir. Kalau saya buat gambaran begini, misalnya ini masa kecil, masa bayi, maaf, kemudian masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, masa tua, masa sangat tua al-haram. Ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi kondisi awal manusia itu dimulai dari masa baby, masa bayi, bukan masa tua. Masa tua adalah ujung perjalanan atau akhir perjalanan manusia secara fisik, bukan awalnya. Karena awal kehidupan manusia dimulai dari kelahirannya yang berupa seorang bayi. Nah, tetapi kalau kalimatnya dipahami, kemudian kami kembalikan manusia kepada kondisi tua, berarti tidak cocok kalau dimaknai sebagai al-haram, masa tua. Nah, makanya selain al-haram, ada tafsir yang lain. Yang dimaksud dengan asfala safilin bukan al-haram, tetapi ad-du'fu. Ad-du'fu, apa artinya ad-du'fu? Kelemahan, weakness, kelemahan, lemah, lemah tak berdaya. Nah, kalau ini coba kita analisis. Ketika masa bayi, apakah kita sudah kuat ataukah kita masih lemah? Kita lemah, tidak punya kemampuan apa-apa. Kita mengandalkan ibu kita atau ayah kita atau orang tua kita atau keluarga kita digendong, kita dipangku, kita dipeluk, kemanapun kita dibawa, kita tidak bisa menolak. Karena kita saat itu sedang lemah. Nah, maka kalau dipahami asfala safilin sebagai ad-dha'fu, nah ini lebih masuk akal. Lebih masuk akal karena apa? Karena ketika manusia lahir pertama kali, dia dalam keadaan lemah. Dan ketika kemudian dia berkembang menjadi anak-anak, lalu remaja, lalu dewasa, menjadi orang tua dan orang yang sangat tua, maka kondisi orang yang sangat tua itu adalah kondisi kelemahan,
kondisi lemah, bukan kondisi tuanya, tapi lemah. Dan kondisi lemah pada masa tua itu digambarkan sebagai kondisi lemah yang juga tidak berdaya, sebagaimana ketika kondisi masih bayi. Nah, jadi begitu ya, dalam pemahaman para mufasir, asfala safilin itu ada yang memahami sebagai al-haram, tadi sudah kita gambarkan, dan juga ada yang memahami sebagai ad-dha'fu yang maknanya kelemahan. Nah, kalau ad-dha'fu pemahamannya, kalau pemahaman dari asfala safilin adalah ad-dha'fu, maka ini lebih memungkinkan untuk masuk dalam pemahaman kita. Nah, tetapi Bapak Ibu, ad-dha'fu di sini kan yang tadi kita gambarkan itu adalah secara fisik. Bayi lemah itu secara fisik, yang tadi kita jelaskan, yang tadi kita gambarkan. Begitupun ad-dha'fu lemah ketika saat tua, itu juga secara fisik. Nah, sedangkan fisik manusia itu dalam bahasa Arabnya, manusia secara fisik itu dalam bahasa Arabnya adalah bashar. Kalau maksud dari asfala safilin adalah al-haram atau ad-dha'fu yang maknanya adalah fisik, fisikal, jasmani, secara zahir, secara lahir, maka kelemahan, ketuaan itu adalah sifat-sifat fisik manusia. Al-haram ketuaan, ad-dha'fu kelemahan adalah sifat fisik manusia secara lahir. Dan manusia secara fisik dalam bahasa Arab adalah bashar. Bashar. Sedangkan dalam ayat sebelumnya Allah bercerita tentang manusia itu menggunakan kata insan bukan bashar. Bukan bashar tapi insan. Sehingga kita kemarin sudah sama-sama bahas bahwa insan itu adalah manusia secara ruhani, manusia secara intelektual, manusia secara maknawi, bukan secara zahir, bukan secara jasmani. Nah, sehingga kalau kita konsisten dengan pemahaman bahwa al-insan adalah manusia secara ruhani, manusia secara intelektual, manusia secara spiritual, manusia secara batin, dan secara maknawi, maka asfala safilin di sini juga bukan secara fisik, tetapi secara maknawi juga, secara intelektual, secara rohani, atau secara batin. Nah, sekarang kita coba pahami. Kalau asfala safilin dimaknai sebagai makna batin, makna maknawi, makna ruhani, makna secara intelektual, makna secara makna makna secara spiritual, lalu apa kalau gitu pemahaman dari asfala safilin? Kemudian kami kembalikan manusia ke derajat yang paling rendah atau ke kondisi yang paling rendah atau ke tempat yang paling rendah. Nah, agar konsisten dengan pemahaman tentang al-insan yang mananya adalah ruhani, spiritual, dan batin, maka memahami asfala safilin juga mesti secara ruhani juga. Nah, bagaimana pemahamannya? Nah, baik. Pada saat bayi, selain fisik kita lemah, selain fisik kita tidak berdaya, apakah akal kita saat itu sudah sempurna? Belum. Ketika masih bayi, akal kita masih belum sempurna. Ketika masih bayi, pikiran kita masih belum bisa digunakan. Ketika masih bayi, spiritualitas kita belum berkembang, belum tumbuh dan belum berkembang. Secara spiritual, secara intelektual, secara rohani, kita masih kosong. Masih bukan apa-apa. Bukan siapa-siapa. Belum tahu apa-apa. La na'lamu syai'an. Kita tidak mengetahui apapun. Ketika pertama lahir. Nah, kemudian kita mulai tumbuh, berkembang. Kemudian kita mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman. Maka saat itulah kita mengalami proses menjadi manusia dalam pembentukan yang terbaik. Nah, ketika kemudian kita tumbuh menjadi manusia dewasa dan pada akhirnya kita menjadi tua dan sangat tua,
maka kemampuan rohani kita, kemampuan intelektualitas kita, kemampuan spiritualitas kita juga mulai menurun. Daya ingat kita sudah menurun, mulai menurun. Kemampuan kita berpikir juga mulai turun, mulai menurun. Nah, sehingga itu digambarkan sebagaimana kemampuan kita yang masih kosong ketika bayi. Jadi yang dimaksud dengan asfala safilin, kalau begitu, maka pemahaman juga secara spiritual, secara intelektual. Sehingga ketika Allah menggambarkan, kemudian kami kembalikan manusia kepada kondisi yang paling rendah, itu adalah kondisi paling rendah secara spiritual, secara intelektual, atau secara ruhani, dan secara akli, secara akal. Bukan secara fisik semata-mata. Atau bukan secara fisik, tetapi secara psikologis, secara spiritual, secara ruhani, secara spiritual. Begitu ya. Nah, itu pemahaman yang barangkali lebih cocok. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, jadi kan kita sudah gambarkan bahwa manusia itu mengalami proses akalnya tumbuh, pikirannya berkembang. Itu sejak kapan? Sejak mulai mengenalkan, sejak mulai mengenal tentang ilmu pengetahuan. Ketika masih bayi, manusia belum tahu apa-apa. Ketika sudah mulai beranjak usia 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya, mereka atau anak-anak kecil, kita semua sudah mulai mengalami mendapatkan informasi dan ilmu, pengetahuan, informasi dari orang tua kita, dari saudara kita, dari keluarga kita, dari lingkungan kita semuanya. Nah, maka ketika itu kita mengalami proses mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, ketika mendapatkan ilmu pengetahuan berarti otak kita, akal kita terus berkembang. Berkembang semakin baik, semakin mendapatkan titik yang mendekati kesempurnaan akal kita. Yang semula kita tidak tahu apa-apa, dengan bertambahnya waktu, bertambahnya masa, bertambahnya ilmu yang kita dapatkan, maka akal kita, otak kita terus berkembang. Sampai pada tahap yang sebaik-baiknya. Nah, sehingga kalau begitu maka pemahaman khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu bukan penciptaan secara sekaligus, tetapi penciptaan secara ilmu pengetahuan dengan melalui proses yang panjang. Fi ahsani taqwimin, pembentukan yang terbaik. Dan proses pembentukan itu adalah butuh waktu, tidak sekaligus. Nah, jadi ketika seorang manusia, kita semua mencapai puncak kemanusiaan kita, insaniah kita, berarti saat itulah Allah telah menciptakan kita fi ahsani taqwim. Ketika kita sebagai seorang manusia mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan kecerdasan, mendapatkan hikmah pengetahuan, kebijaksanaan, mendapatkan informasi, mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu dan sebagainya dari Allah, pada puncak yang tertinggi yang kita punya saat itu yang kita capai, maka puncak pencapaian kita saat itu itulah ahsani taqwim yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita melalui proses. Nah, ketika setelah kita mendapatkan pencapaian terbaik kita saat itu, kemudian sesuai dengan usia kita, umur kita, maka kemampuan kita pun terus menurun, menurun secara ruhani, secara intelektual, maka kemudian kita terus mendaki turun sampai kepada asfala safilin, secara ruhani juga, secara intelektual juga, secara batin juga kita mulai menurun. Begitu. Dan proses penurunan kita pun berproses juga. Allah mengembalikan kita kepada kondisi eh, kerendahan kita juga tidak sekaligus tetapi bertahap. Maka ungkapan rodadnahu, begitupun ungkapan kholakna dan rodadna ataupun kholakna dan rodadna itu bukan otomatis sekaligus langsung jadi, tetapi dua-duanya membutuhkan masa, membutuhkan proses secara gradual, secara bertahap.
Menciptakan fi asri takwim juga memerlukan proses, dan mengembalikan asfala safilin, mengembalikan manusia kepada asfala safilin juga membutuhkan masa, membutuhkan proses, tidak secara sekaligus. Begitu ya, Bapak Ibu, sebagai gambaran saja. Ini saya mencoba memahami secara linguistik kata al-insan, juga sekaligus memahami secara pemahaman menurut kondisi real perkembangan kehidupan manusia sejak lahir sampai kemudian menjalani masa tua atau al-haram. Begitu. Baik, sampai sini dulu barangkali ada pertanyaan atau ada pembicaraan. Cukup ya? Baik. Assalamualaikum Ustaz. Kenapa Ibu? Ibu Sandia bagaimana? Oke, tadi um, yang sahibul hal tu Ustaz. Sahibul hal tu dia kembali kepada sama ada fa'il atau maf'ulun bih kan Ustaz? Kalau asfal safilin, Sohibul halnya menurut tafsir Fathul Qadir, itu ada yang menyebutnya kepada hu. Ya. Hu ini Tadi maf'ul Ustaz, bihi. Ustaz Yang kata, kedua, Sohibul aha. halnya adalah isim muqaddar, isim yang dikira-kira, yakni makanun. Jadi summa radadnahu makanan asfala safilin. Nah, makanannya dibuang. Oh, kalau makanan tu dia jadi apa Ustaz? Sebab Makanan sebagai maf'ul bihi yang kedua. maf'ulun bih yang kedua. Okey, baik baik. Okey, syukran Ustaz. Begitu ya. Oke, tapi kalau saya pribadi melihat redaksi ayat yang kita baca, rodadna wasfala safilin, saya pribadi lebih cenderung memilih asfala safilin. Asfala ini adalah hal dan sohibul halnya adalah hu, yakni maf'ul bi yang kita lihat nampak dalam ayat. Yang Karena pertama. dalam pemahaman juga yang menempati, yang berada pada posisi paling rendah itu siapa? Manusia kan? Ya. Maka syebul halnya yang mendapatkan kondisi paling rendah itu, derajat paling rendah itu adalah hu, yakni insan, manusia. Menurut saya begitu. Nah, sehingga menurut saya pribadi lebih cocok sohibul halnya itu adalah hu, yakni maf'ul bih dari kata rodadnahu. Tetapi saya perlu sampaikan informasi yang tadi yang kedua, pendapat yang kedua, bahwa sohibul halnya adalah isim yang muqaddar itu untuk menambah wawasan saja ya. Wawasan agar kita memahami bahwa pendapat ternyata tidak tunggal, tidak satu, tetapi bisa jadi lebih dari satu. Dan karena kita sedang belajar, maka pendapat-pendapat orang, meskipun mungkin berbeda dengan yang kita pahami, kita bisa dengar dan kita bisa ketahui untuk sebagai ilmu pengetahuan. Begitu ya Bu Sandia ya. Syukran Ustaz, faham. Baik, cukup. Kita lanjutkan. Nah, kan lihat kembali ke whiteboard. Sekarang saya berpindah ke muka surat 4. Ayat yang ke-6. Illalladzina amanu. Illalladzina amanu wa amilus solihati. Nah, kita bahas secara nahwu dan sorof dulu ya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikan manusia kepada asfala safilin, derajat yang paling rendah atau serendah-rendahnya. Kecuali, nah jadi manusia itu akan dikembalikan kepada derajat yang paling rendah oleh Allah SWT, kecuali, jadi tidak semuanya manusia, melainkan ada beberapa kalangan yang dikecualikan. Dikecualikan dari apa? Dikecualikan dari menuruni derajat paling rendah. Siapa mereka? Yani alladzina amanu. Ilah harful istisna. Ilah harful istisna. Kita sudah tahu ya istisna. Alladzi ilah harful istisna mabniun ala sukun. Alladzina ismul mausul. Udah. Ismul mausul mabniun ala fathi ya, ala fathi.
Wahwa mustasna kan? Wahwa mustasna. Wahwa mustasna. Mustasna. Kemudian amanu fi'il madhi, fi'lun madhin. Mabniun ala domi, amanu nunya doma, makanya mabniun ala domi. Kalau misalnya fatah, amanah, amanah ya, maka mabniun ala fathi. Nah, tapi kalau di sini kita lihat amanu nunya doma, maka mabniun ala domi. Wafa'iluhu, wafa'iluhu, domirun barizun, domir yang nampak, domirun barizun, takdiruhu, domirun barizun. Maaf, bukan takdiru. Dhamirun barizun wa huwa apa? Al-wawu. Wawul jamaah ya tepatnya. Wawu. Amanu. Ada wawu sukun kan? Itu wawul jamaah. Wa fa'ilu dhamirun barizun wa huwa al-wawu atau wawul jamaati. Saya tuliskan ya. Wawul jamaati. Wawu yang bermakna jamaah. Jama'. Nah, secara sorof amanu ini dari kata apa? Dhamir huwanya. Amana. Nah, amana ini mazid atau mujarad? Mazid. Mujaradnya Amina kan? Ya, saya tulis sini ya. Amina. Amina Ya'manu. Amina Ya'manu. Iman lah takman. Terus ditambah Hamzah sebelum fa'il maka menjadi Akmana yu'minu. Akmana yu'minu. Akmana yu'minu. Nah, kemudian kita lihat ini ada Hamzah dua. Akmana ada dua Hamzah. Nah, karena ada dua Hamzah maka disatukan. Kemudian menjadi dipanjangkan sehingga menjadi amanah. Ini amanah ini adalah masih bacaan pertama taman Hamzah. Dari mana kita tahu bahwa amanah adalah masih bacaan pertama taman Hamzah sebelum fa'il? Kita tahu dari fi'il mudhari'nya yu'minu, bukan masih bacaan dua amanah yu'aminu sebagaimana fa'ala yufa'ilu, bukan. Sebab mudhari'nya bukan yu'aminu tapi yu'minu. Dulu ketika saya masih awal-awal belajar tentang sorof ya tasrif, mengira bahwa amanah adalah mazid dengan tambahan alif setelah fa'il. Wazan fa'ala ya. Fa'ala begitu. Nah, saya kira begitu. Fa'ala yufa'ilu. Sebab kan ini amanah. Ini kan panjang tuh amanah A-nya. Dikira amanah itu Hamzah ditambah alif setelah fa'il. Nah, ternyata setelah kita cek analisis dengan lanjutan fi'il mudhari' berikutnya, mudhari'nya bukan yu'aminu, tapi yu'minu. Kalau masih lajang dua kan fa'ala yufa'ilu, mudhari'nya yufa'ilu. Sehingga manapun kalau wazan dua, kalau masih wazan dua, maka mudhari'nya adalah yu'aminu. Sedangkan kita tahu mudhari' dari amana adalah yu'minu. Nah, yu'minu berarti sama dengan yuf'ilu. Nah, kalau yuf'ilu berarti itu masih wazan yang pertama af'ala yuf'ilu. Makanya amana yu'minu. Nah, tapi kenapa amanah menjadi amanah? Sebab ada dua hamzah berdekatan. Maka dua hamzah itu disatukan menggunakan alif dan diberi tanda pemanjang amanah. Harakah, ya. Tapi pada saat mudhari kembali lagi yu'minu. Pada saat amar kembali lagi ke amanah sebagaimana madhi. Amanah yu'minu amin. Amarnya amin. Nahi kembali ke mudhari lagi la tu'min. Begitu ya. Dulu saya sempat berpikir ini lumayan agak agak merenung ya. Kenapa bisa begitu ya? Nah, setelah kita pahami, alhamdulillah, jadi sekarang sudah paham ya. Jadi mana ini adalah mazid wazan pertama, yaitu tambahan hamzah sebelum fa'il. Begitu. Kita lanjutkan. Wa amilus solihati wa hu harful atfi mabniun ala fathi. Amilu fi'lun madin mabniun ala domi ya. Mabni ala domi karena ada domah tuh situ. Huruf lampunya kan domah. Lu domah.
Wa fa'iluhu dhamirun barizun wa huwa wawul jama'ati. Wa fa'iluhu dhamirun barizun wa huwa wawul jama'ati. Wawul jama'ati. Nah, tadi kan al-wawu huruf athof. Berarti amilu adalah maktuf. Mana maktuf alaihnya? Maktuf alaihnya adalah amanu. Berarti amanu ini adalah maktufun alaihi dan amilu adalah maktufun. Oh, begitu ya. Sama-sama madhi. Amanu fil madhi, amilu madhi juga. Meskipun amanu adalah mazid, amilu adalah mujarrad. Nah, kalau mujarrad sama mazid boleh berbeda. Tapi yang jelas dua-duanya sama-sama fil madhi. Meskipun beda mazid dan mujarrad. Yang kemudian as-solihati ini jamu muannas salim kan? Kenapa kasroh? Nah, ini adalah maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi apa? Wa alamatu nasbi kasroh. Kasro. Kasroh. Kenapa? Muannas salim. Yanu Salim. jam'un muannasun salimun ya kan? Naam. Wa Ya. alamatu nasbi kasrotun li'annahu jama muannas salim. Salim. Hmm. Muannas salim. Sebentar, saya tuh hapus dulu. Lianu jama muannas salimnya. Jama muannas salim. Tuh. Lianu jama muannas salim. Hmm. Jama muannas salim itu kalau nasab kasroh sama dengan majrur. Lianu jam'un muannasun salim atau lianu jam'u muannasin salimin ya. Oke, muannas. Sebentar ini tulisan saya tidak lurus ya. Mohon maaf. Jama muannas salim. Tuh. Nah, baik. As-solihati ini adalah maf'ul bihi mansubun wa alamatun nasbi kasrah dhahirah li'annahu jam'un muannasun salimun. Nah, dari segi nahwu begitu. Maf'ul bihi kedudukan i'rabnya. Tetapi dari segi sorof, as-solihati dari kata apa? Dari kata solihun. Solihun. Nah, solihun ini kalau menurut ilmu sorof ini adalah sigot isim fa'il. Sebagaimana fa'ilun. Jadi solihun adalah isim fa'il. Secara sorof, solihun adalah isim fa'il. Tetapi secara i'rab, dia adalah maf'ul bihi. Bukan fa'il, tetapi maf'ul bihi. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, apa bedanya isim fa'il dan fa'il? Apa bedanya maf'ul dan isim maf'ul? Saya buat gambaran seperti ini. Saya buka halaman berikutnya ya. Silakan Bapak Ibu buka. Apa bedanya fa'il dan isim fa'il? Nah, baik ya. Apa bedanya fa'il dan ismul fa'il? Fa'il itu adalah i'rab. I'rab itu artinya kedudukan kata. Sedangkan isim fa'il adalah sigot, bentuk kata. Sigot itu artinya bentuk kata. Kalau i'rab adalah kedudukan kata atau jabatan kata. Jadi yang pertama, perbedaan antara fa'il dan isim fa'il. Fa'il adalah i'rab atau kedudukan kata dalam kalimat ya tepatnya. Kedudukan kata dalam kalimat. Sedangkan ismul fa'il adalah sigot. Apa itu sigot? Bentuk kata. Sebagaimana fi'il madhi,
Fil mudhore, fil amar, fil nahi, isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar, isim zaman, isim makan, isim alat, itu sigot namanya. Sigotin itu artinya bentuk kata. Kita sudah belajar mamu amnah, famamas, zama'al. Begitu ya. Itu semuanya ada sigot, bentuk-bentuk kata. Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaannya, kalau fa'il itu adalah bahasan ilmu nahwu. Bahasan dalam ilmu nahwu. Hmm. Ilmu nahwu kan ilmu yang membahas tentang kedudukan kata dalam kalimat. Jadi yang keduanya kalau fa'il itu adalah ilmu nahwu, bahasan ilmu nahwu. Sedangkan ismul fa'il itu adalah ilmu sorfi, bahasan dan ilmu sorof atau tasrif. Ilmu nahwi untuk fa'il, sedangkan isim fa'il adalah ilmu sorof. Gitu. Itu saja mudahnya. Dua aja cukup ya, secara mudahnya. Nah begitu pun nanti maf'ul dan isim maf'ul. Fa'il, isim fa'il. Maf'ul, isim maf'ul. Nah, berarti kalau misalnya ditanya apa perbedaan antara maf'ul dan isim maf'ul, sama saja. Maf'ul misalnya di sini maf'ul. Terus ininya ismul maf'ul. Nah, maf'ul adalah i'rab. Sedangkan ismul maf'ul adalah sigot. Kemudian yang keduanya, maf'ul adalah bahasan dalam ilmu nahwu. Karena kan kedudukan kata itu i'rab bahasan dalam ilmu nahwu. Sedangkan ismul maf'ul adalah bahasan dalam ilmu sharaf. Begitu. Begitu saja. Begitu ya. Nah, Ya, Pak. karena isim fa'il itu adalah sigot, bentuk kata, maka bentuk kata i'rabnya bisa beda-beda. Kita kembali ke halaman atau muka surat 4 ya. Tadi kita ungkapkan as-solihatu berasal dari kata solihun. Solihun adalah isim fa'il, sigotnya, bentuknya. Jadi kata solihun artinya orang yang soleh, orang yang pantas, orang yang patut, orang yang layak. I'rabnya, maaf, sigotnya adalah isim fa'il. Tetapi dalam rangkaian kalimat illalladzina amanu wa amilus solihati, as-solihati ini i'rabnya adalah maf'ul bihi. Sigotnya isim fa'il, i'rabnya maf'ul bihi. Bentuk katanya adalah isim fa'il, solihun asalnya, tetapi kedudukan katanya dalam kalimat adalah Ya. objek dari kata amilu. Hmm. Objek dalam bahasa Arab disebut dengan maf'ul bih. Maf'ulun bih. Nah. Makanya ada kata bih, harus ada kata bih. Tidak boleh maf'ul saja, tapi maf'ul bih. Kalau ismul maf'ul tidak ada bih. Ismul maf'ul tidak diikuti oleh bih. Tetapi kalau maf'ul bih, i'rab, itu ada bih. Ya. Agar bermakna objek atau mangsa. Ya. Itu dari segi kajian linguistiknya. Atau dari segi Ya, i'rab Rob. dan Hmm. sorobnya. Nah, sekarang dari segi makna lagi. Tadi kan kita ulas di atas. Illalladzi, maaf. Summa rodadnahu asfala safilin. Pertama kan yang kita dengar, yang kita baca dari kalangan dari tafsir-tafsir, kemudian kami Allah mengembalikan manusia kepada derajat paling rendah itu kan secara fisik jasmani ya. Tapi kemudian dikecualikan. Siapa yang dikecualikan dari kelemahan fisik? Menurut ayat yang ke-6 adalah illalladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang-orang yang telah beriman dan beramal soleh. Nah, sekarang kita coba bertanya,
Apakah orang-orang yang beriman, apakah orang-orang yang beramal soleh tidak menjadi tua? Tidak. Orang yang soleh, orang yang beramal soleh, orang yang beriman, orang yang beramal soleh tetap tua. Berarti kalau begitu, orang-orang beriman dan orang-orang beramal soleh tidak dikecualikan dari asfala safilin yang kondisinya adalah lemah, yang secara fisik adalah lemah. Itu yang juga disampaikan dalam tafsir Fathul Qadir ya. Jadi dalam tafsir Fathul Qadir disebutkan bahwa pemahaman asfala safilin itu kalau dipahami sebagai masa tua itu kurang tepat. Sebab masa tua itu bisa mengenai orang-orang beriman, amanu, dan juga bisa menimpa orang-orang yang beramal soleh, amilus solihati. Tetapi di sini Allah tegaskan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu dikecualikan dari asfala safilin. Nah, sehingga kalau begitu, asfala safilin jelas maknanya bukan masa tua secara fisikal. Bukan masa tua secara fisikal. Secara fisik jasmani bukan. Nah, terus kita kembali lagi bertanya, apakah pemahaman asfala safilin itu bermakna spiritual dan intelektual saja? Nah, jika pemahamannya adalah secara intelektual, yakni kemampuan intelektual menurun, spiritualitasnya menurun, apakah kelemahan berpikir itu tidak terjadi pada orang beriman dan beramal soleh ketika sudah tua? Jawabannya terjadi juga. Orang-orang beriman, orang-orang yang pada masa mudanya beramal soleh, ketika sudah semakin tua, usianya semakin lanjut, maka intelektualitasnya juga mulai menurun. Mungkin udah banyak lupa, mohon maaf, misalkan udah mulai banyak pikun, kemudian juga kemampuan berpikirnya sudah mulai menurun. Itu terjadi juga pada orang-orang beriman dan orang-orang beramal soleh. Jadi perubahan secara intelektual itu terjadi pada semua manusia, siapapun mereka. Tetapi dalam ayat ini Allah kecualikan, illalladzina amanu wa amilus solihati. Allah kecualikan orang-orang beriman dan beramal soleh dari asfala safilin. Nah, berarti kalau begitu, asfala safilin juga bukan semata-mata intelektual, tetapi tadi bisa ruhani. Jadi kan sebelumnya kita sampaikan secara fisik jasmani, secara biologis. Kemudian yang kedua secara intelektual. Dan yang ketiga secara spiritual, secara rohani. Orang-orang beriman dan orang-orang beramal soleh ketika tua boleh jadi secara intelektual dia juga ikut menurun, ikut mengalami penurunan secara kemampuan intelektual. Tetapi bagaimana secara spiritual? Nah, ini yang Allah ingin kecualikan. Illalladzina amanu wa amilus solihati. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, beramal soleh. Orang-orang beriman dan beramal soleh dikecualikan oleh Allah dari asfala safilin, dari kondisi asfala safilin. Nah, pada ayat berikutnya nanti ada kalimat falahum ajrun ghairu mamnun. Falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka memiliki ganjaran yang tidak berhenti ya, yang tidak berhenti berhenti pahala yang terus Tak mengalir, putus-putus. Ya. Tak putus-putus ya. yang terus dianugerahkan, Hmm. yang tidak tertahan begitu. Dia kata manna yamunnu, isim maf'ulnya adalah mamnun gitu. Dalam terjemahan ghairu mamnun diterjemahkan apa? Hmm. Ibu Halimah, Ibu Putus, Salamah. Pak. Tidak Ya, putus-putus. Apa putus-putus. diterjemahkan dalam terjemahan apa? Tidak Tidak putus-putus. putus-putus. Tidak putus-putus kan? Ya, Nah,
Jadi orang-orang yang beriman dan orang beramal soleh itu mendapatkan ganjaran yang tidak terputus. Hmm. Nah, kalau begitu, berarti pemahaman asfala safilin itu adalah keberuntungan yang tidak didapatkan kecuali oleh orang-orang yang beriman. Saya ulangi. Asfala safilin itu adalah suatu kondisi kerugian, kondisi ketidakberuntungan. Dan itu didapatkan oleh semua manusia yang Allah kembalikan kepada derajat yang rendah tadi. Nah, derajat rendah itu adalah kondisi ketidakberuntungan, kondisi kemalangan, kondisi kesulitan, kondisi penyesalan, kondisi kerugian. Hmm. Dan kerugian, penyesalan, kemalangan, penderitaan itu tidak akan didapatkan oleh orang-orang beriman dan beramal soleh. Jadi orang-orang beriman dan beramal soleh itu dikecualikan dari asfala safilin yang mananya adalah penderitaan, kerugian, penyesalan. Nah, penyesalan, kerugian, penderitaan itu fisik atau non fisik? Non fisik. Non-fisik, Non-fisik. Itu secara intelektual atau secara ruhani atau secara spiritual? spiritual. Spiritual begitu. Ya. Nah, makanya ada pemahaman baru dalam pemahaman kita hari ini bahwa asfala safilin itu bisa terjadi tiga tingkatan. Saya akan coba buatkan ya. Asfala safilin yang disebutkan dalam Al-Quran surat At-Tin ayat ke berapa ini? Ayat Lima. ke-5 Lima, ya. itu setidaknya ada tiga dimension ya. Hmm. Pertama adalah dimensi jasmani atau jusmani ya, jusmani bahasa artinya adalah fisik. Yang kedua adalah akli, artinya adalah intelektual ya, Oke. intelektual. Yang ketiga adalah ruhani, Hmm. secara ruhani, yang artinya adalah spiritual. Tuh. Nah, kalau secara jusmani, semua orang siapapun, baik orang beriman maupun yang tidak beriman, yang beramal soleh maupun yang tidak beramal soleh, merasakan kondisi ketuaan, merasakan kondisi kelemahan secara jasmani. Secara akli juga, orang-orang yang beriman dan tidak beriman, pada saat dia belajar terus mengalami pertumbuhan intelektual, berkembang akalnya, pengetahuannya pun bertambah. Ketika sudah tua, menurun semuanya siapapun. Tapi secara rohani, boleh jadi ada perbedaan. Orang-orang beriman dan beramal soleh secara rohani bisa berbeda dari orang-orang yang tidak amanu dan tidak amilus solihat. Apa berbedanya orang-orang beriman beramal soleh dari orang-orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh? Apa perbedaan antara orang beriman dan beramal soleh dengan orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh? Perbedaannya adalah dijelaskan pada ayat berikutnya, falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus. Hmm. Ya. Nah, pahala itu apa? Kebaikan. Pahala itu apa? Anugerah. Pahala itu apa? Kebajikan. Pahala itu apa? Kenikmatan. Hmm. Nah, kapan seseorang mendapatkan kebajikan? Kapan seseorang mendapatkan ganjaran? Kapan seseorang mendapatkan kebajikan yang tanpa henti? Nah, jawabannya adalah ketika mereka amanu beriman kepada Allah dan melakukan amal-amal soleh. Hmm. Ya. Di sini kalimatnya menggunakan huruf bau. Amanu wa amilu.
as-solihati. Di sini ada huruf ataf wawu. Ya. Jadi kapan orang itu mendapatkan ajrun gairu mamnun? Jawabannya adalah amanu dan amilus Wa amilu solihat. solihat. Ya. Jadi dua-duanya amanu dan amilus solihat. Berbeda kalau misalnya kan kalimatnya adalah au. Amanu au. Apa artinya au? Atau. Atau. Kalau atau kan berarti pilihan. Ya. Optional. No. Salah satu dari dua. Beriman atau beramal soleh. Tetapi di sini kalimatnya adalah amanu wa amilu as-solihati. Beriman dan beramal soleh. Jadi kalau misalnya ada orang beriman saja tapi tidak beramal soleh, apakah mendapatkan ajrun gairu mamnun? Berarti tidak. Hmm. Sebaliknya, jika ada orang yang amilus solihat tetapi tidak memiliki keimanan, apakah mendapatkan ajrun gairu mamnun juga? Berarti tidak. Hmm. Lalu kapan seorang manusia mendapatkan ajrun gairu mamnun? Jawabannya Amanu adalah ketika amal mereka soleh. amanu wa Wa amilus amilu solihati. solihat. Beriman, meyakini, dan berbuat amal-amal saleh. Ya. Karena ini bukan opsional, tetapi harus sekaligus satu paket, satu package. Ya. Paham tuh. Ya. Begitu ya, Bu, ya, Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Yang menariknya Bapak Ibu, di sini kalimatnya adalah as-solihati. Apa artinya solihati? Amal-amal saleh kan? Ini No. jamak atau mufrad? Jamak. Jamak. Berarti amal saleh itu satu atau banyak? Ramai. Banyak. 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 Jadi banyak, ada macamnya, ada banyak macam. Ya. Dan ini adalah anugerah Allah untuk kita semuanya. Bahwa amal soleh itu sangat banyak macamnya. Saya dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa as-solihatu itu setidaknya ada tiga macam. As-solihatu ini kan jamak. Nah, setidaknya ada tiga macam. Yaitu as-solihat al-fardiyah, ada as-solihat al-ijtimaiyah, dan ada as-solihat at-tabi'iyah. Al-fardiyah artinya adalah individual. As-solihatul fardiyah adalah kesalehan individual. Artinya adalah amalan-amalan soleh atau kesalehan-kesalehan yang manfaatnya dirasakan langsung hanya oleh orang yang melakukannya secara individual, secara personal, oleh satu orang saja. Seseorang sholat, sembahyang. Seseorang berpuasa, saum. Seseorang belajar. Siapa yang mendapatkan manfaat dari sholat, saum, belajar? Orang yang melakukannya secara personal, secara individual. Nanti itu namanya kesalahan-kesalahan individual yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan as-solihatul fardiyatu. Nah, yang kedua adalah as-solihatul ijtimaiyatu, kesalahan sosial. Sosial. Apa itu kesalahan sosial? Kesalahan sosial adalah kesalahan-kesalahan atau kebaikan-kebaikan yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, tetapi manfaatnya diterima oleh orang lain. Baik orang yang ada di dalam rumah maupun orang-orang yang di luar rumah. Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin luas. Sebagaimana zakat, sedekah, infak, berbuat baik, menolong orang, membantu, tersenyum, berwajah cerah, berwajah ceria, dilakukan oleh seseorang, itu manfaatnya dirasakan oleh orang lain secara sosial antar manusia. Yang kedua. Yang ketiga adalah as-solihatut tabi'iyatu, kesalehan natural, natural. Jadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang manfaatnya dirasakan oleh
alam, nature, di luar dirinya. Oleh binatang, oleh hewan, oleh tumbuh-tumbuhan, oleh pokok-pokok, oleh pohon-pohonan, bahkan oleh lingkungan yang ada di sekitar. Dengan udara, dengan air, dengan api, dengan bumi dan sebagainya, itu manfaat secara natural, secara natural. Nah, ketika kita sudah punya gambaran bahwa as-solihatu, amal-amal soleh itu banyak ragamnya, banyak jenisnya, banyak macamnya, maka siapapun punya kesempatan untuk melakukan amal soleh. Mungkin ada seseorang yang solihah al-fardiyahnya sedikit, tetapi dia memperbanyak kesalehan secara ijtimaiyah. Atau sebaliknya, ada orang yang kesalehan fardiyahnya banyak, amal-amalnya banyak, ramai, penuh, tetapi kesalehan sosialnya sedikit. Atau juga ada orang yang banyak melakukan as-solihatul fardiyah dan ijtimaiyah, tetapi at-tabiiyah sedikit atau tidak. Nah, lalu bagaimana yang sebaiknya kita lakukan? Sebaiknya kita lakukan adalah ketiga-tiganya. Kita lakukan as-solihatul fardiyah, kesalehan individual. Kita juga lakukan as-solihatul ijtimaiyah, kesalehan sosial. Dan juga kita lakukan as-solihatut tabi'iyah, kesalehan natural, yang manfaatnya dirasakan oleh alam secara keseluruhan, yang nanti kembali juga kepada kita manusia sebagai pelakunya. Nah, ketika kita paham bahwa as-solihatu adalah jama, maka ini adalah anugerah dari Allah, bahwa ketika seseorang sudah meyakini Allah, meyakini Tuhan, pencipta, penguasa, pemelihara, penjaga, pelindung, pengasih, penyayang, maha kuasa, maha melindungi, maha menguasai, dan sebagainya. Dan setelah itu, dia melakukan amal-amal soleh, apapun sebanyak-banyaknya. Maka, falahum ajrun ghairu mamnun. Maka mereka memiliki pahala yang tidak Putus-putus. terputus. Begitu ya? Ya, Pak. Baik. Nah, sekarang kita kembali ke ayat berikutnya. Falahum, silakan tengok muka surat 9, halaman 9. Falahum ajrun ghairu mamnun. Kita bahas secara nahwu dan sorof ya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Mamnunin. Mamnunin. Oke. Falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, di sini ada fa. Fa-nya apa ini? Fa jawab, tidak ada huruf syarat. Syarat. Atuf Tidak ada kan? huruf Pak syarat. Atuf kan? Ataf. Pak Atuf kan? Kalau sebut huruf atof, matuf alaihnya kemana? Oh, oke. Daun kan Fa jar sababiyah. majrur. Fa sababiyah, Ustaz. Sababiyah ya. Ya. Ya, ini fa yang bermakna sebab, menjadi akibat dari sebuah sebab sebelumnya. Oke, oke. Ya. Ya. Nah, ini lebih tepat menjadi faus sababiyah. Faus sababiyah. Sababiyah. Yang bermakna sebab Pak akibat. Ustaz. Ya. Sababiyah. Maaf, sebentar tulisannya. Sababiyah. Apa itu faus sababiyah? Sebagaimana kata asalnya sababiyah jadi kata sebab. Maksudnya adalah sebab akibat. Yakni fa yang bermakna bahwa kata sesudah fa itu adalah akibat dari kata yang disebutkan sebelum fa. Hmm. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, apa akibat dari keimanan dan kesalehan yang dilakukan oleh seseorang? Nah, akibatnya adalah lahum ajrun ghairu mamnun. Makanya fa-nya disebut sebagai fa'us sababiyati. Fa yang bermakna sebab akibat. Gitu ya. Kemudian Ya, lahum Pak. lah harfu jarin. Majrur. Harfu jarin. Hum dhamir muttasil Ya, sukun. mabniun ala sukun. Fi mali jarin majrurun ya kan? No. Ya.
Ya. Wa jumlatul lahum fi Hmm. mahalli raf'in khabarun Khabar muqaddamun, ya muqaddam. kan? Ya, Hmm. Muqaddam ya. Ya kan? Ya. Ya. Muqaddam ya. Nah, ini khabar muqaddam. Ya. Saya tulis di atas ya, khabarun muqaddam. Ya. Ingat apabila ada jar majrur di awal kalimat, berarti jar majrur itu adalah khabar muqaddam, ya kan? Ya. Ya. Ajrun adalah ismun marfu'un, isim Hmm. yang rofa, ajrun doma kan? Ya. Ya. Berarti apa Domah. kedudukan i'rabnya? Mubtada muakhar. Mubtada Mubtada'un muakhar. mu'akhirun, mubtada'un mu'akhirun, marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Goiru, nah goiru kenapa dhammah? Na'tun, Betul. Ya. Hmm. Nah. na'tun li ajrun, ya kan? Ya. Ajrun. Ya. Hmm. Na'at untuk ajrun, karena ajrunnya dhammah, maka goiru juga dhammah. Makanya Hmm. na'tun li ajrun wa na'tul marfu'i marfu'un. Na'at bagi marfu adalah marfu. Wa Hmm. na'tul marfu'i Hmm. marfu'un wa alamatu raf'i dhamma dhahirah fi akhiri wa huwa mudhafun. Ya. Tuh. Ya. Ya. Hmm. Yang nuni mudhaf ilaih. Ya. Dan seingat saya kata gairu memang tidak ada yang bertanwin ya. Selalu gairu saja atau gero atau gairi. Ini tidak bertanwin, Ya. tidak bertemu, tidak menerima tanwin ya. Meskipun misalnya kita tidak melihat gairu sebagai mudhaf, tetap gairu. Tidak ada gairun, tidak ada gairon, tidak ada gairin. Nah, apalagi sekarang mudhaf, makanya kita lihat tidak bertanwin. Mamnunin Ya. ini mudhafun ilaihi. Hmm. Nah, mudhaf ilaihi ini i'rab atau sorof? Hmm. I'rab. I'rab I'rab. ya. I'rab. Mudhaf I'rab ilaih. mudhafun I'rab. ilaih majrurun wa alamatu jari kasratun dhahiratun fi akhirih. Nah, secara sorof mamnun ini apa? Isim Isim maf'ul. maf'ul. Ismil maf'ul Hmm. wazannya wazan maf'ulun. Maf'ul. Sebagaimana Hmm. madda nih, madda. Isim maf'ulnya adalah mamdudun. Nah, terus manna. Isim maf'ulnya adalah Mam- mamnun. Mamnunun. Ah. Ya kan? Ya. Ya. Sanna. Apa isim maf'ulnya? Hmm. Sana. Jadi Masnunun. 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 Gola. Hmm. Apa isim maf'ulnya? Maghlulun. 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 Hmm. Nah, kayak seperti kata fa'ala maf'ulun. Gola maghlulun. Roda. Mardudun. 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 Hmm. Mardud. Ada kan kata mardud kan Ya. juga. Mardudun. Mardudun. Nah, itu adalah sigot isim maf'ul. Oke, Nah, ini siap. setelah nanti pada saat belajar sorot ini kita akan bahas secara spesifik cara membuat isim maf'ul. Ini kita hari ini malam ini pengenalan saja sebab ini bahasan secara umum ya. Adapun cara-caranya insya Allah nanti kita pelajari pada saat belajar sorot dan tasrif. Itu. Nah, udah selesai. Sekarang kita lanjutkan dua lagi ayatnya ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fa, ini fa di awal kalimat apa nih? Istinaf. Istinaf, fa Istinaf. istinaf. Istinaf ya, faul Istinaf. 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 Ya. Mabniun al-fathi. Ma ini istifham. Ada tul istifham. Ada tul istifham. Ya. Mabniun ala sukun. Sebab huruf terakhirnya alif tidak berharokat ya. Yukadzibuka, yukadzibu fi'lun mudhari'un ya kan? Ya. Ya. Fi'lun mudhari'un Marfu. marfu'un. Wa Marfu bid alamatu rafi'i dhammah. dhammatun dhuhratun fi Sama sama. akhirih. Wa fa'iluhu, mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun. Wa fa'iluhu dhamirun Dhamirun mustatirun. mustatirun. Takdir Takdiruhu huwa. huwa. Wah. Kembali kemana? Kembali ke pema. Kemana?
Kazibu. Buka. Ke Kazibuka. Ma, al-insan. ke ma. Oh, ke insan. Al-insan. Ma kan Insan. istifham. Ya, ya. Oke. Kata tanya. Ya. Ke al-insan yang ada di atas. Hmm. Tapi Oke. kalau dalam bahasan tafsir, ini yukadzibu di sini fa'ilnya adalah orang kafir. Tetapi Ya, secara kazibu. lafaz kita temukan tidak orang kafir dalam ayat di atasnya. Tidak. Enggak. Tidak ada kan Tidak. al-kafiru dalam ayat Insan. sebelumnya tidak ditemukan kan ya? Nah. Berarti fa'il yukadzibu adalah orang kafir itu bermana muqaddar yang dikira-kira. Tidak ada tetapi diadakan. Hmm. Tidak kita lihat dalam ayat tetapi dimunculkan untuk memberikan pemahaman. Makanya muqaddar dikira-kira. Muqaddarun. Nah, Ya. tetapi kalau kita lihat dari segi mantuknya atau kata per kata yang tertulis, mana yang lebih tepat menjadi fa'il dari kata yukadzibu kalau kita lihat pada ayat-ayat sebelumnya. Menurut saya al-insanu, Insan. manusia. Manusia yang nanti asfala safilin itu. Gitu. Hmm. Sama yukadzibuka. Maka menurut saya fa'ilnya adalah dhamir mustatirun takdiru huwa roji'un Oh, ila iya, al-insan. insan. Oke. Laqad khalaqnal insana al-insan di situ ya. Ya. Ka dhamirun muttasilun mabniun ala fathi fi mahalli nasbin maf'ulun Nasbin bihi. maf'ulun bihi. Oke, maf'ul bihi ya. Oke, Ya. maf'ul bihi. Ba'du. Nah, ini ba'du ini apa ini? Ba'du. Nah, ini dzarfuz zaman. Zaraf. Kerajinan. Dzarfuz zaman. Mabni. Mabni ala dhammi. Mabni ala dhammi. Ya. Mabni ala dhammi. Bapak Ibu semua, kita tahu ada ba'da, ada qobla, ada inda, ada amama, ada waro'a, ya kan? Ya. Coba harokatnya apa ba'da? Fathah. Ujungnya Fathah. patah kan? Ya. Qobla juga ujungnya patah. Amama Ya. juga sama. Nah, tetapi khusus untuk kata ba'da dan qobla kita bahas malam hari ini ba'da kenapa dibaca fathah, qobla kenapa dibaca fathah ujungnya? Nah, qobla dan ba'da dibaca fathah itu ketika diikuti oleh isim sesudahnya. Ba'dal maghribi, qobla sholati. Ba'da, da-nya fathah, qobla, la-nya fathah. Kapan ba'da dan qobla huruf terakhirnya dibaca fathah? Ketika dimudofkan kepada isim sesudahnya. Sehingga ba'da dan qobla di sini ba'da adalah dzarfuz zaman mabni ala fathi karena dimudofkan kepada kata sesudahnya. Tetapi kalau ba'da sendirian tidak dirangkai dengan kata berikutnya, maka ba'da itu dibacanya ba'du. Hmm. Sama qobla juga qoblu. Oke. Coba Paham. dalam surat Al-Baqarah eh, yang wautu bihi mutasyabiha. Apa? Min qablu wautu bihi mutasyabiha. Ada tidak itu? Ada ya? Ada. Ya. Min qablu, ya kan? Ya. Terus kalau Qablu, kita na'am. khutbah, misalnya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin dan seterusnya. Amma ba'du, ya kan? Ba'du. Amma ba'du bukan amma Ya. ba'da, bukan amma ba'di. Betul Oke. tidak? Paham, Bang. Ya. Nah, Iya, ba'du. Pak. Nah, jadi kesimpulannya untuk kata ba'du dan qablu, kata asalnya ba'du dan qablu itu huruf terakhirnya domah. Mabniyun ala dhammi. Oke. Ketika tidak dirangkai dengan kata sebelum, ketika tidak dirangkai Selepasnya. dengan kata sesudahnya, Ya. ketika Oke. tidak dimudahkan. Makanya ba'du, du domah, qablu, lu-nya domah. Karena mabniyun ala dhammi. Itu terjadi pada saat qablu dan ba'du
dibaca sendirian, tidak Mhm. dirangkai dengan kata sesudahnya. Tetapi qablu dan ba'du menjadi fathah ketika dimudofkan kepada kata sesudahnya. Contohnya ba'dal maghribi qabla sholati. Nah, maka kembali kepada ayat ke-7 surat At-Tin ini, fama yukadzibuka ba'du. Kenapa ba'du dibaca dhammah du'nya? Karena ini adalah dzarfuz zaman mabniun ala dhammi, bukan ala fathi, masalah tulis ya. Mabniun ala dhammi. Kenapa mabni ala dhammi? Sebab ba'dunya dalam kondisi mufrad, dalam kondisi bukan menjadi rangkaian kata. Dalam kondisi tunggal, tidak dirangkai dengan kata berikutnya. Oke ya. Dan Pak, bidini bihar pujari jangan mabniun ala kasri ad-dini majrurun wa alamatu jarri kasratun dhahiratun fi akhirih. Sudah. Oke. Din ini kalau kita kembalikan ke fil madi dari kata apa nih Bapak Ibu? Jadi Dana. Dana, ya kan? dan Mudhari'nya apa? dana ya dinu. Dana yadinu. Dana ya dinu. Dana yadinu amarnya Din. Dana ya dinu. dana yadinu din. Nahi la La tadi. tadin. Dana yadinu din la tadin. Sama dengan saro yasiru sir la tasir, tora yatiru tir la tatir. Nah, dinun ini adalah masdar, isim masdar, sigot isim masdar dari dana. Dan dari kata dana muncul juga kata dainun. Dinun di kasro, dainun da fathah. Dan dua-duanya berasal dari kata yang sama, madinya dana. Nah, dinun artinya agama, dainun artinya utang. Agama dan utang itu satu akar kata. Dan arti awalnya, utang dan agama dari kata dana artinya adalah ketundukan. Dana itu tunduk. Apa tunduk? Tunduk Bapak Ibu paham ya? Bahasa Melayu sama juga ya? Sama. Ya. Sama. Tunduk. Dana itu tunduk, patuh. Dinun agama adalah kepatuhan. Dainun utang juga membuat orang yang berutang juga harus patuh untuk melakukan pembayaran. Patuh dengan aturan. Begitu. Oke. Sekarang yukadzibu. Ini yukadzibu mazid atau mujarrad? Mazid. Yukadzibu mazid. Ya. Mudhari. Madinya kadzdzaba yukadzibu ya. Kadzdzaba madi mudhari'nya yukadzibu. Mujarradnya apa? Yukadzibu. Kadzdzaba. Kadzaba. Kadzdzaba tidak ada syiddah. Kadzdzaba. Yakzibu. Kadzdzaba ya? Yakzibu. Yakzibu amar. Ikzib. Takzib. Fama yukadzibuka. Kemudian ma yukadzibuka, apa yang membuat dia mendustakanmu sesudahnya dengan agama? Nah, kamu di sini itu siapa? Rasulullah ya. Rasulullah di sini sebutnya adalah Rasulullah. Dalam tafsir yang dimaksud dengan kak di sini kamu itu adalah Rasulullah. Tuh, sudah. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Terakhir, alaihissallahu bi ahkamil hakimina. Ya, ahkamil hakimina. Ini dalam surat ini kita temukan ada beberapa isim tafdil ini. Bahasa isim tafdil ya. Hakimina. Alaisa. A ini adalah harful istifham. Huruf istifham. Mabniun al-fathi. Laisa ini apa? Akhwatukana ya? Ya. Min akhwatikana. Min akhwatikana. Yarfa'ul isma wa yansibul khabara. Makanya Allahu ini adalah Isim Laisa. Ismu Laisa. Marfu'un.
Wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Sudah. Bi harfu jarin. Kami majrurun, ya kan? Ya. Hmm. Wa huwa mudhafun, ya. Ya. Nah, Ya. ini dari segi apa? Dari segi kedudukan. Dari segi Kedud- sorof, kami ini isim Kedudukan. Ya. tafdil juga ya. Tim tafdil Nah, Dari ya. kata ahkamu hakimun, disebutkan. ahkamu atau Hmm. hakimun, ahkamu. Hmm. Hakimun bijaksana, kamu paling bijaksana atau lebih bijaksana. Karena dimudofkan maka maknanya paling. Isim tafdil ketika dimudofkan maka maknanya paling, superlatif, paling bijaksana. Superlatif. Ya. Oke, kalau isim tafdil menjadi mudhof maka itu maknanya adalah paling, Oke. superlatif. Oke. Al-hakimina mudhofun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi apa coba? Alia. 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 Alamatu Alia. jarihi aliyau bagus. Kenapa? Bi'annahu Nahu jam'u Jamak mudzakkar muannas salim. salim. Jamu muzakkar mudzakkarin salim. salimin karena dia adalah jamu mudzakkar salim Hmm. itu. No. Wal jumlatu atau wasyibhul jumlah bi ahsanil hakimina Fi mahalli fi mahalli nasbin nasbin khabar ma- laisa. Khabar laisa. baru laisa. Hmm. Tadi kan laisa harus ada isim dan khobar. Ya. No. Isimnya Allahu. Khobar Hmm. laisa belum kita temukan. Mana khobar Hmm. laisanya? Ya ini. Satu Ahkamul hakim. package, satu paket, satu rangkai kata terdiri dari jar majrur bi harfu jarin Hmm. kamil hakimina majrur. Nah, kalau ada jar majrur itu dalam ilmu nahwu disebut dengan syibhul jumlati. Syibhul Syibul jumlah. jumlah. No. Syibul jumlah. Ya. Syibhul jumlah ya, mungkin sudah pernah dengar ya Bapak Ibu ya. Ya, Nah, Pak. jadi kalimatnya adalah wasibhul jumlah biahkamil hakimin fi mahalli nasbin khobaru laisa. Hmm. Khabar laisa. No. Khobar laisa kan mansub. No. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kalau biah kami adalah khobar laisa, kenapa tidak biah kama? Nah, Bibi. jawabannya Ahkam. adalah karena diawali oleh huruf Karena fi itu sudah huruf majrur. fi. Ya. Huruf syar. No. Huruf jar itu pengaruhnya sangat kuat, Hmm. mengalahkan semua pengaruh yang lain. Huruf jar itu adalah huruf yang pengaruhnya sangat kuat Oke. dibandingkan pengaruh-pengaruh yang lain. Oke. Nah, tetapi kalimat biah kamil hakimina dalam posisi nasab fi mahali nasbin disebutnya. Dalam ilmu nahwu disebutnya fi mahali nasbin. Halinas bin. Ya. Meskipun dia Naam. jar majrur tetapi dalam posisi nasab fi mahali nasbin dia adalah khobar bagi laisa sebelumnya. Ya. Aisyah. Khabar. Nah, ini kalimat alaihissallahu bihakimil hakim ini istifham ya, Ya. bertanya. Tetapi ini butuh jawaban tidak? Perlu jawaban tidak? Tidak. 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 Tidak Ya. semua pertanyaan harus dijawab. Ya. Dan dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang berupa pertanyaan dan tidak ada jawabannya. Kenapa tidak ada jawabannya? Sebab jawabannya sudah pasti. Ya. Kalau kita menggunakan pertanyaan alaisa, 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 alastu, alaisat, alasna, artinya itu bukankah aku, bukankah kami, bukankah dia, bukankah mereka. Hmm. Nah, kalau kalimat bukankah, bukankah, itu jawabannya pasti benar, pasti iya. Ya. Bukankah Allah adalah hakim yang paling bijaksana? Hmm. Ya. Sudah ada Bala. jawaban. Jawabannya Bala. tidak ada lagi yang lain, pasti iya. Hmm. Ya. Bala. Maka jawabannya bukan na'am, Bala. tapi jawabannya adalah bala. Bala. Hmm. Kalau na'am, itu jawabannya bisa ditukar menjadi la, ya dan tidak. Ya. Tapi kalau bala, jawabannya hanya satu, bala artinya benar. Ya. Dan bala ini digunakan untuk menjadi jawaban bagi pertanyaan seperti alaisa atau alastu, alasna dan semacamnya. Hmm. Dan di Al-Quran kita temukan banyak. Ya. Contoh yang lainnya alastu birabbikum.
Qalu bala syahidna. Hmm. Alastu bi. Wa ala dzalika minasyahidin. Ya. Nah, ketika kita baca ayat ini, Hmm. alaihissallahu bihkamil hakimina, meskipun Ada dalam jawab. Al-Quran tidak disebutkan, kita suka memberikan jawaban di hati, menggunakan Hmm. jawaban apa? Bala wa ala Bala, dzalika wa wa ana ala ala dzalika dzalika minasyahidin. minasyahidin. Ya. Itu bukan bagian dari ayat Al-Quran, tetapi itu Iya. untuk kesaksian kita Hmm. atas pertanyaan Allah itu. Alaihissallahu bihkamil hakimin. Hmm. Ini ayat terakhir tetapi berupa pertanyaan. Di Al-Quran surat Al-Mulku juga Bapak Ibu. Al-Mulk ya, Hmm. surat pertama dalam juz yang ke-29. Itu Bapak Ibu Hmm. lihat, itu ayat terakhirnya berupa pertanyaan loh. Iya. Coba lihat. Surat Al-Mulku ayat 30. Apa bunyinya? Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Nah, hmm. Itu pertanyaan. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Siapakah yang akan mendatangkan kalian air yang mengalir? Itu pertanyaan ya. Iya. Tetapi kenapa tidak ada jawaban? Dalam ayat berikutnya tidak ada. Ini ayat terakhir justru dalam surat Al-Mulku. Hmm. Iya. Berarti kan jawabannya sudah jelas ya? Iya. Gitu. Bapak Ibu, kalau saya Katakan. bertanya kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu semua, bukankah kita sekarang sedang belajar bahasa Arab? Apa Tak payah jawabannya? jawab. Tak payah jawab. Bala. Bala. Salah. Tidak dijawab juga sudah tahu. Jawabannya Diam-diam bala. aja sudah jawab. Understood, Ustaz. Jadi kalau kita bertanya bukankah, itu jawabannya hanya satu, benar. 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 Maka membuat pertanyaan jangan salah. Misalnya begini, kita sekarang sedang belajar bahasa Arab. Terus saya bertanya begini, bukankah kita sedang belajar bahasa Inggris? Itu Baru tidak jawab. benar bertanya begitu. Iya. Kalau kita ingin jawabannya benar, pasti benar, maka jawabannya harus yang tidak boleh salah. Iya. Bala. Agar jawabannya tunggal, satu saja, yakni bala. Hmm. Dan di Al-Quran banyak kita temukan redaksi ayat seperti itu, yang jawabannya adalah pasti. Iya. Begitu. Iya. Selesai, Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah, Pak. Alamin. Nah, Tuntas sudah bahasan kita tuntas, tuntas. tentang surat At-Tin. Kita bahas Hmm. surat At-Tin ini dalam dua pertemuan ya, dalam dua session. Ini yang kedua sekaligus yang terakhir. Alhamdulillahirabbil Alamin. alamin. Hmm. Surat At-Tin ini termasuk surat yang bagi saya cukup Hmm. berat memahaminya. Iya. Kenapa berat? Sebab ini bahasa tentang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala Orang safilin kafir. illal ladzina amanu wa Wah. amilus solihati falahum ajrun ghairul mamnun. Di satu sisi kita sudah banyak memahami menurut tafsiran atau penjelasan para ustadz, para ulama, Hmm. biasanya dipahami secara biologis, secara fisik. Tetapi kemudian kita lihat, bukankah secara biologis kita itu sama saja dengan orang-orang yang lain? Dan al-insan pun maknanya bukan secara biologis, tapi secara apa, ruhani dan intelektual atau intelektual dan spiritual. Nah, tapi setelah kita baca tafsir gitu, dapat gambaran, oh ternyata ada perspektif lain dari ulama yang lainnya tentang ayat ini. Nah, biasanya bahasa gini itu tidak kita dengar dalam bahasan-bahasan di masjid-masjid atau dalam kajian-kajian yang terbatas, maaf, dalam kajian-kajian yang bersifat terbuka umum. Hmm. Tapi bahasa ini hanya didapatkan dalam kajian-kajian yang spesifik, Iya. menggunakan pendekatan linguistik, menggunakan pendekatan multi perspektif. Iya. Baru kita Betul. temukan. Dan cukup berat memahami ini. Berat. Bagi saya merasa berat. Begitu Bapak Ibu semua. Iya, Pak. Udah ya? Saya tanya sikit Ustaz Pak. Bagaimana Pak Haji? Bagaimana? Tadi yang pasal kana Pak. Lepas kalau kana saya gunakan isim zorof.
Contoh ya, karena Yauman Jahidan. Betul Pak? Bagaimana Pak Haji? Mohon maaf, suaranya kurang terdengar. Karena Yauman Jahidan. Karena Yoman Jahidan. Jayidan. Bukan Yaumun ya? Baik, baik. Oke, saya tuliskan dulu ya. Karena Yauman Jayidan. Karena Yauman Jayidan. Betul Yang Pak Pak Haji. Haji tanyakan apa Pak Haji? Hari yang baik. Ya Pak Haji Is it- tanyakan ini it- betul apa tidak gitu. Kalau Inggrisnya, it was a good day. Nah, karena kan yang yarfa'ul isma wa yansibul khabar ya. Jadi Yauman tuh kalau mesti Yaumun ya, bukan Yauman. Nah, Yauman ini adalah khobar kana. Jayidan adalah naat. Oh, Yauman oke. adalah manhut. Oke. Kana adalah fi'il naqis. Yang yarfa'ul isma wa yansibul khabaro. Yauman adalah khobar kana mansubun. Yauman adalah khobar kana mansubun. Wa alamatu raf'i fathatun dhahiratun fi akhirih. Allah akan Jayidan noloki. adalah naat. Naat kepada yauman, makanya na'tul mansubi mansubun. Wa alamatun nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Nah, pertanyaannya mana isim kana? Itu yang Ah, Pak Haji tanyakan. itu apa? Dhamir mustatir, Ustaz. Nah, isim kananya adalah dhamir mustatir kembali kepada yang Wah, muqaddar. bukan. Sesuatu yang muqaddar, yang Ya, dikira-kira. ini Apa betul. ini kira-kira? Hmm. Bisa. Bisa begini ya. Kana al-yaumu Yauman Jahidan. yauman jaidan. Bisa begini. Hmm. Kana al-yaumu yauman jaidan. Hari ini adalah hari yang baik. Ini muqaddar. Jadi dalam kalimat-kalimat saya juga menemukan dalam apa riwayat-riwayat atau dalam ungkapan-ungkapan bahasa Arab ya, itu kita temukan beberapa kali kata kana atau yakunu itu isimnya tidak disebutkan. Nah, ketika kita menemukan kalimat seperti itu, maka kita harus mentakdir. Mentakdir itu maksudnya menjadikan isimnya sebagai muqaddar begitu. Nah, bagaimana kita tahu itu muqaddar? Nah, menggunakan perkiraan yang cocok, yang relevan. Kalau yoman jaidan maka ya muqaddarnya bisa al-yaumu, yakni hari ini al-yaumu. Jadi secara uslub kalau ada ungkapan kana yauman jaidan itu benar, tetapi nanti isimnya atau isim kananya muqaddar. Begitu. Begitu Pak Haji. Pak. Oke. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sudah cukup Bapak Ibu? Alhamdulillah. Asik juga Alhamdulillah, ya, Pak. seru nih. Ya. Ya, saya terus terang Bapak Ibu, belajar kajian linguistik Al-Quran ini adalah suatu perjalanan intelektual yang bagi saya sangat sangat bermanfaat. Hmm. Karena apa? Karena kita juga membuka tafsir, kemudian kita coba bersama-sama Bapak Ibu semua menganalisis kata per kata, baik secara sorot maupun secara nahwu dan juga secara makna mufradat. Itu Ya. selain kita mendapatkan penjelasan dari para mufasir dalam kitab-kitab tafsir itu, ya kita semakin bersama-sama itu mencari, menggali bersama-sama Hmm. apa yang Ya. bisa kita pahami dari ayat Hmm. Al-Quran. Itu boleh jadi kita mendapatkan pemahaman-pemahaman yang bagi saya pribadi merasa wah menarik gitu, Ya. Hmm. menarik. Oke, dan semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Amin. Itu saja barangkali Bapak Ibu semua. Ya, Pak. Oke ya. Baik. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hadza huwa darsuna fi hadhil lailah. Ad-darsu fi ad-dirasah al-lughawiyyah an al-ayatil qur'aniyah wa khassatan fi hadhil lailah al-ayat al-mawjudah fi suratit tin. Al-ayah al-khamisah was-sadisah was-sabi'ah was-thaminah. Alhamdulillah kita sudah selesaikan kajian linguistik atas ayat-ayat Al-Quran
khususnya surat At-Tin ayat ke 5, 6, 7, dan 8. Alhamdulillah. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, kesilapan, dan ketidaksempurnaan, dan juga barangkali ada tutur kata yang tidak tepat dan tidak proporsional. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Syukran jazilan ala ihtimamikum wa indimamikum wa husni mu'asyaratikum fi hadzal majlis. Nakhtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazilan lakum. Akhir aqul lakum Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan lakum. Waalaikumsalam. Syukran Pak. Kita lihat Pak. Masalah. Ustaz. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.